Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, jadikan semua yang hadir ini hamba-hamba yang Kau ridhoi. Amin. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah, Amin. yang bisa menjadi jalan anak-anak ini, anak-anak yang Kau cintai. Amin. Catatkan keluarga yang Kau hadirkan ini keluarga yang sakinah. Amin. Kau cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Kau bahagiakan dengan lahir batin sehat walafiat. Jadikan keluarga ini keluarga berakhlakul karimah, yang Kau lindungi dan Kau jauhkan dari segala bala wal fitnah. Amin. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh-solehah, Amin. hafizoh. Panjangkan usia anak-anak ini ya Allah penuh dengan kebaikan. Amin. Karuniakan iman yang kuat. Amin. Jadikan anak-anak ini anak yang maslahat bagi agama, bagi umat, bagi negeri ini ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan anak-anak ini anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Berikan masa depan penuh kebaikan. Lindungi anak-anak ini dari perilaku durhaka, dari segala yang Kau haramkan, dari kejahatan makhluk-Mu. Lindungi dari bala fitnah wal musibah. Amin. Kumpulkan keluarga ini di dunia penuh kemuliaan. Amin. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Amin. Kumpulkan keluarga kami seluruhnya di surga ya Allah. Amin. Jangan biarkan satupun menjadi ahli neraka. Amin. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur. Amin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah oleh-oleh dari Mekah. Saya baru pulang, baru tiba. Dan ini ceramah pertama. Apa kabar Bapak yang baik? Alhamdulillah luar biasa. Jadi anak-anak ini semuanya adalah ciptaan Allah. Anak-anak ini semuanya milik Allah. Allah. Anak-anak ini seluruhnya ada dalam genggaman Allah setiap saat. Anak-anak ini adalah ujian dari Allah bagi kita sebagai orang tua. Anak-anak ini adalah amanah dari Allah. Yang bisa menyolehkan anak-anak bukan ibu bapak. Yang bisa menyolehkan anak-anak hanya Allah. Yang kita harus lakukan sebagai orang tua, kita harus jadi orang tua yang layak ditolong Allah, mengantarkan anak-anak jadi soleh. Amin. Jelas tidak? Jelas. Jadi yang paling Amin. penting anak yang soleh atau orang tua yang soleh? Jawab. Dua-duanya penting, tapi yang paling penting yang mana? Orang. Jadi anak soleh itu hadiah dari Allah bagi orang tua yang berusaha menjadi orang baik. Tahu cara mendidik paling baik untuk anak-anak adalah memberi keteladanan. Mana yang harus sopan, orang tua ke anak, anak ke orang tua? Jawab hadirin. Anak orang tua. Mana yang harus lebih sopan, orang tua ke anak, anak ke orang tua? Orang tua. Orang tua ke anak. Karena anak itu menduplikasi. Jadi kalau orang tua galak, berarti kita sedang mendidik anak galak. Orang tua pemarah, mendidik anak jadi pemarah. Orang tua adalah orang yang paling sopan di rumah. Jadi salah kalau mendidik dengan kekasaran, mendidik itu dengan kesopan santunan. Ada kalanya tegas, tapi harus sopan. Tolong ibu bapak. Jadi yang harus lebih banyak belajar itu sebetulnya bukan anak, melainkan Orang tua. tuanya. Karena anak diajari di sini sesuatu yang baik. Kalau orang tua kurang belajar, nanti
justru di rumah dapat contoh jelek dari orang tuanya. Halo, kenapa jadi pada melongo begini? Ya, anak diajari lemah lembut sampai ke rumah ibu bapaknya galak. Anak diajari jangan berdebat, didapati di rumah ibu bapaknya bertengkar. Anak diajari untuk hidup bersahaja, ibu bapaknya sopi terus misal. Jadi sebaiknya kalau ingin anak-anak jadi baik, harus yakin yang membuat anak jadi baik itu adalah Allah. Kuncinya kita harus jadi orang yang makin dekat dengan Allah. Jadilah contoh, terus menerus Bapak Ibu belajar, ya. Halo. Ya. Sampai anak di wisuda juz 30, Bapak Ibunya Iqra jilid 2. Gak naik-naik. Ini bahaya. Jadi sebetulnya wisuda ini lebih penting wisuda ibu bapaknya. Kemudian satu, ibu bapak harus banyak belajar. Yang kedua harus jadi contoh. Yang ketiga, mendidik anak itu yang penting mendidik hatinya. Karena akhlak itu tergantung hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Jadi kalau hati baik, baik semuanya. Kalau hatinya jelek, jelek semuanya. Rasulullah itu mendidik hati. Nah, hati itu kuncinya 2. Kalau ingin supaya hati anak jadi lembut, 1, mendidik penuh dengan keikhlasan. Dan yang kedua, mendidik dengan penuh kasih sayang. Binatang saja kalau diurus dengan keikhlasan dan kasih sayang, walaupun singa, beruang, bahkan di Kalimantan ada buaya, siapa namanya? Rizka, kenal dengan baik ya. Di Kalimantan, ini apa Rizka? Ya mana cantik sekali ya, bibirnya panjang, karena dia buaya wanita. Rizka ini buaya besar, diberi makan, dibelai oleh yang menyayanginya, dan Rizka ini buaya saja tahu balas budi. Jadi masalah terbesar di rumah dalam mendidik diantaranya adalah masalah kasih sayang yang salah dan kurang ikhlas. Gak tahu ciri-ciri orang kurang ikhlas? Ciri-ciri orang kurang ikhlas itu banyak jengkelnya. Banyak. Kalau kurang ikhlas berarti jengkel. Menjengkelkan iya, tapi terus-menerus jengkel pasti kurang keikhlasan. Karena orang yang ikhlas tahu persis bahwa menjengkelkan anak itu adalah penggugur dosa bagi orang tua. Anak yang merepotkan itu pengangkat derajat bagi orang tua yang sabar. Jadi kalau marah-marah terus, jengkel-jengkel terus, ini selain mendidik cara yang buruk, juga tidak berpahala dan akan jadi dosa. Kenapa kayak nggak suka gitu ceramahnya? Wah, tahu sih kelihatannya dari halisnya. Kan pernah ada acara TK perlombaan aktor dan aktris terbaik. Ada yang lucu sekali, ada yang sedih, tapi yang juaranya yang pemarah. Jadi anak ini aktingnya bagus sekali waktu marah itu. Akhirnya diundanglah orang tuanya. Bagaimana bapak punya anak hebat begini aktingnya? Kata orang tuanya, memang anak saya ini luar biasa bakatnya. Dia luar biasa. Ditanya, nah, bagaimana bisa akting begini? Kan tiap hari saya lihat bapak dan ibu marah-marah. Langsung aja berpegang anak. Selanjutnya yang keempat, bapak ibu kalau ingin anak jadi baik harus kuat ibadahnya. Karena doa la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, membolak-balik hati
illa doa, kecuali doa. Jadi antara nasihat dan doa aslinya lebih kuatan doa. Kalau nasihat buat diri kita sendiri aja belum tentu kepake. Jadi kalau Bapak Ibu kebanyakan nasihat sebetulnya kurang mempan. Anak-anak udah tahu Bapak jarang ngaji ya, dan gak bisa lagi ngajinya ya. Makanya kalau ngimamin tuh anak-anak pada pergi ya, karena Bapak ina atau ina terus dari dulu. Tidak ada perkembangan. Yang kelima, carikan lingkungan yang baik. Anak-anak ini kalau gaul dengan tukang minyak wangi akan ikut harum, gaul dengan pandai besi bau bakaran. Jadi dengan siapa anak ini punya teman, itu akan menentukan akhlak anak ini. Walaupun sudah disekolahkan di tempat baik, tapi kalau lingkungan yang dominan yang tidak baik, dia akan jadi tidak baik. Dulu di sini ada satu sekolah yang muridnya bisa pulang dan yang muridnya tinggal di pesantren. Ternyata murid yang pulang terus ini, maksudnya pulang pergi sekolahnya, membawa pengaruh buruk kepada yang pesantren, karena dia main di luar dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi. Makanya jangan ragu memilihkan lingkungan ya. Dan yang terakhir, jaga makanan anak-anak. Karena kalau anak-anak makanannya ada yang haram, tidak baik, maka anak-anak mengalir pada tubuhnya yang haram dan mudah sekali membuat mereka berbuat yang tidak baik. Jadi pastikan anak-anak kita makanannya yang halal barokah, karena itu akan membantu anak-anak bisa menjadi orang-orang yang terjaga akhlaknya. Satu, jangan pernah berhenti belajar bagi ibu bapaknya. Yang kedua, harus jadi tauladan. Ingin apa pada anak, adakan dulu pada orang tuanya. Ingin anak disiplin, kita yang disiplin. Ingin anak sopan, kita sopan. Ingin anak jujur, kita jujur. Apa yang ingin ada pada anak, adakan pada diri kita. Yang ketiga, tadi apa? Didik dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Ini ibumu nak, ini ibu. Anak-anak udah tahu, ya, ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Kata anak siapa suruh, ya, jangan kesel. Gak boleh nyebut-nyebut jasa. Itu ciri-ciri kurang ikhlas. Nah, yang keempat tadi apa? Dulu baca doa, ya. Carikan lingkungan, dan yang terakhir jaga kehalalan makanan anak. Zaman berubah terus. Dulu zaman kita masih muda nggak ada HP-HP kayak gini ya. Sekarang enak aja anak kasih HP. Ya ribut wae. HP narik, sehingga banyak orang tua yang kalah menariknya oleh HP. Hati-hati nih Bu, Pak. Mudah-mudahan kita terus berlindung kepada Allah. Karena apa yang kita dulu tabu lihat, anak-anak sekarang bisa sekejap lihat di HP-nya, benar? Minta tolong terus kepada Allah supaya anak-anak kita tidak rusak karena teknologi. Ini harus ada ilmunya. Minimal ibu bapaknya jangan lengket terus dengan HP. Karena ada orang tua yang Nina bobo ke anaknya tuh, kenapa kamu gak tidur aja? Ibu udah 5 kali Nina bobo. Kata anaknya tuh, saya kan Asep Bu, gitu. Anaknya Asep lalu Nina bobo. Jadi si Asep tengah huleng wae. Ya ibu makan HP wae. Sampai ada suaminya juga kagum ke istrinya. Kata istrinya, Pak, saya tidur dulu ya. Pas tutup selimut, suami teh kagum karena tiba-tiba wajah istrinya bercahaya. Sampai nge-WA ke Ustaz, apa wirid istri saya? Kenapa wajahnya bercahaya? Sampai ditoop, ternyata teh HP. Mengerti tidak? Kan ada namanya keluarga HP together. Ini reverbnya bisa dikecilkan dikit kan? Kayak ada operatornya. Jadi ini cerita tentang HP dikit.
suami, istri dan dua anak lagi makan.